Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Fikih Muamalah 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang Ji'alah dengan dosen pengampu Ibu Tri Indah Fadilah Rahma, MEI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Jukaria Ritonga sebagai pemateri pertama, Haliza sebagai pemateri kedua, dan Rizky Nurul Huda sebagai pemateri ketiga. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian Ji'alah, dasar hukum Ji'alah, dan rukun dan syarat Ji'alah. Yang pertama itu pengertian dan dasar hukum Ji'alah. Ji'alah atau ju'lah berasal dari kata ja'alah, ya ja'lu, ja'lan. Secara harfiah bermakna mengadakan atau menjadikan. Sedangkan ju'alah berarti upah. Secara syarak sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabik, ji'alah adalah sebuah akad untuk mendapatkan materi atau upah yang diduga kuat dapat diperoleh. Istilah ji'alah dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, atau mengobati orang yang sakit, atau menggali sumur sampai memancarkan air, atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi ji'alah bukan hanya terbatas pada orang yang hilang, namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang. Langsung saja, yaitu dasar hukum ji'alah. Ulama Malikiyah, Safiyah, dan Hanabilah membolehkan ji'alah berdasarkan Quran Surat Yusuf ayat ke-72 yang artinya, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan tentang dasar hukum ji'alah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling berhak mendapatkan upah adalah mengajarkan membaca Al-Quran. Langsung saja, yaitu rukun dan syarat ji'alah. Ji'alah menjadi sah kalau terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai berikut. Yang pertama ada ja'il, atau pihak yang berjanji akan memberikan imbalan. Yang kedua ada ju'ulah, atau upah. Upah dalam ja'alah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dan dalam jumlah yang jelas. Yang kedua, bayaran itu harus diketahui dan harus ada pengetahuan tentangnya. Yang ketiga, upah yang boleh diisyaratkan diberikan di muka atau sebelum pelaksanaan ji'alah. Rukun dan syarat ji'alah yang ketiga yaitu amal atau pekerjaan. Pekerjaan dalam ji'alah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut syarat. Yang kedua, menurut mazhab Maliki mensyaratkan ju'ulah tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Yang ketiga, mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang mudah. Rukun dan syarat ji'alah yang keempat yaitu syigot atau ucapan. Ucapan ini datang dari pihak pemberi ji'alah, sedangkan dari pihak pekerja tidak disyaratkan ada ucapan qabul darinya, dan ji'alah tidak batal seandainya dia menjawab, misalnya ia berkata, saya akan kembalikan hewanmu atau mobilmu dan syarat mendapat bayaran 1 dinar. Kemudian pemberi ji'alah berkata, ya, maka itu sudah dianggap cukup. Ijab harus disampaikan dengan jelas oleh pihak yang menjanjikan upah, walaupun tanpa ucapan qabul dari pihak yang melaksanakan pekerjaan. Lafaz diisyaratkan yang mengandung izin untuk melakukan pekerjaan kepada setiap orang yang mampu dan tidak dibatasi waktunya. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Haliza. Terima kasih. Nama saya Haliza. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang C. Perbedaan ji'alah dan ijarah. Ji'alah walaupun mengandung ketidakjelasan atau gharar pekerjaannya dan batas waktu tidak jelas, berbeda dengan ijarah. Pekerjaan dan batas waktunya harus jelas. Pada ji'alah tidak boleh mensyaratkan upah dibayar di muka, sedangkan pada akad ijarah
hal itu dibolehkan. D. Sifat akad ji'alah. Ji'alah merupakan suatu akad yang dibolehkan dan bersifat ghairu lazim atau tidak mengikat. Artinya, kedua orang yang berakad boleh membatalkan akad ini sebelum pekerjaan dimulai. Orang yang menerima ji'alah boleh membatalkan akad sebelum atau ketika pekerjaan sedang berlangsung. Dengan pembatalan ini, semua haknya mendapat upah menjadi hilang. Namun, orang yang menji'alahkan atau pelaksana sayembara tidak punya hak untuk membatalkan ji'alah bila orang yang menerima ji'alah telah melakukan pekerjaan. E. Berakhirnya akad ji'alah. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memandang akad ji'alah sebagai perbuatan yang sifatnya sukarela. Menurut mereka, pihak pertama atau ja'il maupun pihak kedua atau yang melaksanakan pekerjaan dapat membatalkan akad. Mazhab Maliki berpendapat bahwa ji'alah hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan belum selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan ji'alah sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka keadaan ini tidak memunculkan keadaan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurhuda akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya mengenai JI'liA dalam perbankan syariah. Aplikasi JI'liA dalam perbankan syariah ini terdapat pada SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Indonesia atau SBIS ini adalah surat berharga berdasarkan Bank Indonesia. SBIS ini diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad JI'laA. Karena akad JI'laA ini adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu. Dalam langkah pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan mengatasi kelebihan likuiditas syariah, Bank Indonesia menerbitkan instrumen yang sesuai dengan syariah, yaitu SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sebelumnya, instrumen moneter seperti ini adalah seperti sertifikat wadiah, bank kebutuhan pelaku industri perbankan untuk pengelolaan likuiditas dan pengendalian moneter secara optimal. Dalam SBIS JI'laA, Bank Indonesia bertindak sebagai ja'il atau pemberi pekerjaan. Bank Syariah juga bertindak sebagai maj'ulah atau punya pekerjaan dan objek. Partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia adalah dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Kesimpulan dari materi kami adalah JI'laA diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. JI'laA ini juga dinamakan sebagai janji untuk memberikan hadiah, upah, komisi, atau bonus. Hukum melakukan JI'laA adalah mubah atau dengan kata lain boleh dilakukan, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu juga yang telah ditentukan ilmu fikih yang diajarkan dalam agama Islam. Hikmah yang dapat dipetik dalam melakukan JI'laA ini adalah JI'laA ini dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai, dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dan dengan JI'laA ini akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja. Terkait dengan JI'laA sebagai suatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa syurga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya. Seseorang akan memperoleh pahala dan pekerjaan yang baik yang ia kerjakan. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.